saudaraku, kita berjumpa lagi dalam situasi yang dimana kita berupaya menceritakan tentang hal-hal yang dalam kehidupan ini bisa membangkitkan pengertian-pengertian pengetahuan yang perlu dikomunikasikan, yang perlu didiskusikan, kita bicara. Kali ini kita akan bicara tentang garis-garis ketentuan hidup. Apakah garis-garis ketentuan hidup itu? Yaitu tentang ketentuan-ketentuan apa yang kita jalani, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini. Bagaimana bisa kita menjalankan sesuatu ini tanpa ada suatu kehendak, yang mana kehendak itu kita berada dalam koridor bingkai-bingkai yang telah dijalani oleh manusia-manusia yang ada di muka bumi. Tentunya manusia tidak akan lepas dari ruang dan waktu. Dimanapun kita akan menempati ruang, dimanapun kita akan di dalam konteks waktu. Ketika kita bicara ketentuan hidup, tentu kita akan bersinggungan dengan ruang dan waktu. Misalkan ketika kita berjalan, kita berada di atas ruang, dan itu juga memerlukan waktu. Suatu kecelakaan atau suatu peristiwa atau suatu apapun itu berada dalam suatu titik waktu, dalam suatu ruangan. Kecelakaan terjadi itu adalah, atau benturan itu terjadi adalah ketika sesuatu itu bergaris koordinat yang sama dengan garis ruang sesuatu pada titik temu yang sama dan pada waktu yang sama. Itulah garis ketentuan hidup. Misalkan suatu kecelakaan antara mobil dan kendaraan itu terjadi karena dia berada dalam garis yang sama, pada titik garis yang sama, dan pada waktu yang sama. Semisalkan kendaraan itu berlalu lebih dahulu dalam waktunya, tentu mobil akan di belakangnya sehingga tidak terjadi kecelakaan. Atau mungkin kendaraan itu berada di belakang mobil dalam koridor waktunya, tentu itu juga tidak akan terjadi kecelakaan. Misalkan kita berbicara, ini kita juga ada ketentuan-ketentuan hidup yang mana kita dipertemukan dalam ruang dan waktu yang sama-sama kita miliki. Misalkan seorang sukses atau berhasil ataupun celaka, itu karena dia dipertemukan pada seseorang yang membawanya ke arah yang mana dia akan bertemu dengan apa yang dihadapannya. Oke lah, misalkan seorang bisnismen bertemu dengan koleganya, itu bisa terjadi ketika dia dalam titik waktu yang sama, di dalam ruangan muka bumi yang sama. Misalkan bisnismen A terlahir 10 tahun dan dia berjalankan bisnisnya 10 tahun
kemudian tidak akan bisa bertemu dengan kolega B yang mana dia berbisnis 10 tahun yang lalu. Pada hari yang sama, suatu waktu yang sama, mereka bisa membicarakan bagaimana dia menciptakan kontrak-kontrak bisnisnya. Seperti itu adalah ketentuan hidup yang mana terpengaruh oleh ruang dan waktu. Adapun ketentuan hidup yang terpengaruh oleh otak, settingan-settingan otak kita, cara berpikir kita, bagaimana otak kita menggerakkan tubuh ini, bagaimana otak kita terfokus pada sesuatu hal, siapakah yang menggerakkan otak itu. Misalkan bisnismen A, otaknya digerakkan akan bertemu dengan bisnismen B, yang mana otaknya juga akan dipertemukan dalam suatu pemikiran yang sama, yaitu membina kolega bisnis. Itu misalkan sejenis bisnis. Mungkin itu bisa terjadi dalam banyak hal, dalam berumah tangga. Misalkan wanita A bertemu dengan pria B, karena dia mempunyai pemikiran yang sama, mempunyai keinginan yang sama, maka dia bisa terbina di situ. Kita coba berpikir, menelaah tentang lupa. Siapa sih manusia yang tidak punya lupa? Dan siapakah sih pembuat lupa itu? Karena lupa itu juga akan membentuk suatu garis ketentuan hidup. Misalkan si A ingin mengerjakan sesuatu, namun karena lupa dia tidak bisa mengerjakan. Ini ada suatu cerita, yaitu demikian ceritanya. Seorang pemuda yang mana dia menginginkan suatu pendidikan di suatu tempat akademisi, yang mana tempat itu sangat amat diinginkan, dicita-citakan sewaktu masih remaja, hingga suatu saat dia telah melampaui waktu demi waktu hingga usianya sudah mencapai untuk memasuki akademisi itu, katakanlah kuliah. Namun ketika dia akan memasuki kuliah itu, ada suatu syarat, yaitu dia harus mengerjakan ujian bersama di suatu tempat akademisi kuliah tersebut di hari yang telah ditentukan, di jam yang telah ditentukan, di waktu yang telah ditentukan. Si pemuda itu amat bergembira karena dia bisa lolos seleksi hingga dia bisa ikut ujian itu, terpilih dalam ujian itu. Namun pada suatu saat dia akan ikut ujian itu, dia mengerjakan sesuatu karena diperintah orang tuanya untuk mengerjakan sesuatu demi orang tua yang dicintainya, dia mengerjakan. Namun pada hari jam tersebut, lupalah si pemuda itu bahwa dia pada hari itu, jam itu, dia harus melakukan ujian, hingga akhirnya dia tidak bisa mengikuti ujian itu karena ujian itu hanya diberi kesempatan sekali saja. Akhirnya dia tidak lolos
dan tidak bisa diterima di tempat akademisi itu. Itulah ketentuan hidup. Bagaimana dia bisa lupa? Dia tidak menginginkan lupa itu. Masih banyak hal-hal yang lain yang berkaitan dengan lupa, yang itu pada akhirnya menentukan nasib seseorang, menentukan garis-garis ketentuan hidup seseorang karena lupa. Karena lupa, apapun bisa terjadi. Kecelakaan bisa terjadi karena lupa. Pada kecelakaan itu tidak diinginkan, tidak ada seorang pun yang menginginkan kecelakaan itu. Dan efek dari kecelakaan itu menimbulkan suatu kisah-kisah selanjutnya seperti itu dan seperti itu, demikian dan seterusnya. Baiklah sahabatku, sekiranya kita bicara tentang garis-garis ketentuan hidup, sekelumit ini bisa kita bahas. Mungkin di lain waktu bisa bercerita lebih panjang lebar lagi tentang garis-garis ketentuan hidup. Tetaplah yakin bahwa kita semua ada aturan-aturan yang mengikat keterbatasan manusia. Selamat menjalani aktivitas dengan semangat-semangat tanpa putus asa.